Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini mari kita sama-sama lagi merenungkan kebenaran firman. Dan kita akan membaca bersama-sama setiap firman yang akan kita terima lagi pada malam hari ini. Namun sebelumnya, mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur lagi kepadamu Tuhan buat semua kebaikan-Mu yang terus Engkau kerjakan atas hidup kami dan kami menikmatinya. Oleh sebab itu biarlah Tuhan sebelum kami beristirahat malam hari ini, kami mau membaca lagi kebenaran firman-Mu. Biarlah selalu kami merenungkan setiap firman yang akan menuntun kami untuk terus dan terus berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Urapi kami semua Tuhan. Kami siap dan kami mengalaskan doa kami dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, saudara-saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita boleh bersama-sama lagi akan membaca firman Tuhan. Dan sebelum kita membacanya, saya beri tema untuk renungan malam hari ini adalah Tuhan tidak tidur. Tuhan tidak tidur. Mari kita akan sama-sama membuka dalam Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai ke 8. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Perikop di atas, Tuhan penjaga Israel. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini yang dituliskan oleh pemazmur dikatakan bahwa Tuhan adalah penjaga kita. Tuhan adalah penjaga Israel. Yang akan saya kutip di sini adalah dikatakan, Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sangat jelas memberikan jaminan kepada kita semua hari-hari ini untuk tetap percaya kepada Tuhan, untuk tetap berlindung kepada Tuhan, untuk tetap berharap kepada Tuhan. Sekalipun dengan segala kondisi yang ada, tapi janji Tuhan iya dan amin. Janji Tuhan tidak pernah gagal bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu dikatakan, biar kita selalu melayangkan mata kita untuk melihat lagi kebaikan-kebaikan Tuhan. Segala sesuatu yang kita alami, seperti Mazmur katakan, Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhan menjaga kita siang dan malam. Sementara kita pun tidur malam hari, tetap penjagaan Tuhan kepada kita semua. Karena apa? Dia sangat mengasihi kita. Dia sangat memperdulikan kita. Di tengah-tengah keadaan-keadaan kita yang kita hadapi hari-hari ini, berbagai macam hal kita temui dalam kehidupan kita. Kita tidak akan bisa mampu, kita tidak akan bisa kuat untuk menjalani hari-hari tanpa Tuhan ada bersama dengan kita. Dan yakinlah kalau dikatakan Tuhan tidak tidur, benar. Sekalipun ada orang-orang yang merancangkan kejahatan, orang-orang yang merancangkan hal-hal yang tidak baik kepada kita, tetapi percaya bahwa penjaga kita yaitu Tuhan yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap.
Dia menjaga kita, Israel rohani. Milik kepunyaannya, milik kesayangannya. Sekalipun mungkin manusia bisa menjaga diri, merawat diri, selalu memprotek dirinya dengan baik, tapi semuanya itu bersifat terbatas. Tapi kalau Tuhan yang jaga, jauh melebihi dari apa yang kita pikirkan, jauh melebihi dari apa yang kita harapkan. Karena Dia tahu yang terbaik buat saudara dan saya. Di sini dikatakan Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu, di ayat 5. Dia menjaga kita, Dia menaungi kita, yang memeliharakan kehidupan kita sehari-hari yang kita lalui. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, janji Allah itu iya dan amin buat kita semua. Kalau kita punya kekuatan untuk menjaga, untuk memprotek diri kita, itu sementara sifatnya. Lebih dari itu, Dia tahu kita memerlukan segala yang baik dan Dia akan mampu untuk memberikannya. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Sekalipun mungkin ada orang-orang yang merancangkan kejahatan, yang ingin berbuat tidak baik kepada kita. Tapi Tuhan yang akan memprotek kehidupan kita. Tuhan akan memagari, Tuhan akan menaungi kita. Sehingga dikatakan Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Firman Tuhan inilah yang menjadi jaminan kita. Firman Tuhan inilah yang menjadi kekuatan buat saudara dan saya. Jangan takut dengan segala situasi yang ada hari-hari ini. Saya terlalu percaya orang-orang yang selalu dekat dengan Tuhan, orang-orang yang hidupnya melekat dengan Tuhan, dia akan menerima yang baik dari Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kita selalu rindu mendekat kepada Dia, rindu melekat kepada Dia, rindu untuk selalu ada dalam hadirat-Nya. Dalam setiap kehidupan kita, apapun yang kita kerjakan sepanjang hari, biarlah hubungan kita dengan Tuhan, koneksi kita kepada Tuhan tidak terputus. Supaya apa? Dia yang akan memagari, Dia akan menjaga, Dia akan menaungi kita. Sehingga dikatakan keluar masuk kita, baik itu kita keluar rumah ataupun masuk rumah, semua dalam keadaan baik dan selamat. Karena itu janji Tuhan buat saudara dan saya. Dalam Mazmur 27, kita akan coba buka. Mazmur pasal 27 dikatakan di sini pada ayat yang ke-5. Dikatakan di sini, sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Dari serangan-serangan, dari tekanan-tekanan yang kita alami, dari begitu banyaknya serangan-serangan yang kita harus hadapi, dikatakan Ia yang akan melindungi kita di dalam pondoknya, dalam rumahnya, dalam hadiratnya, dalam kita berhubungan, dalam kita berdoa. Itulah perlindungan Tuhan buat saudara dan saya. Dan dikatakan di sini lagi, Dia itu pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya, dan Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, betapa jaminan Tuhan luar biasa bagi kita semua. Dia akan terus menjaga kita, Dia akan melindungi kita dari segala apapun. Bahkan mungkin dalam tantangan-tantangan yang kita hadapi hari-hari ini, kita mungkin begitu banyaknya beban yang kita alami, begitu beratnya beban yang harus kita jalani. Namun dikatakan pada ayat yang ke-6, maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku di sekeliling aku.
Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Luar biasa. Bila mana kita mengutamakan Tuhan, bila mana kita selalu dekat dengan Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan, ada jaminan yang luar biasa yang akan kita terima. Ada jaminan yang luar biasa yang menjadi bagian saudara dan saya. Karena kita percaya Allah yang kita sembah adalah Allah yang benar-benar yang akan melindungi kita dari segala serangan apapun juga. Keadaan-keadaan di sekeliling kita mungkin menakutkan, mungkin banyak hal yang diprediksi yang kurang baik, namun yakin dan percaya Tuhan berjanji yang akan menjaga kita. Tuhan yang berjanji tidak pernah tertidur. Dia akan terus menjaga kita 1 kali 24 jam. Lebih dari mungkin kalau satpam di rumah ada safe-safeannya, ya kan? Kalau dia enggak 1 kali 24 jam, dia memperhatikan saudara dan saya. Sekalipun mungkin kita tidak berucap dengan mulut, tetapi dalam hati kita selalu mengandalkan dia, kita selalu berhubungan dengan dia, kita selalu berbicara kepada dia. Maka dia lebih mengetahui apa yang menjadi keperluan kita semua. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, yakin dan percaya. Kalau kita sebagai manusia penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Tapi dia yang berjanji, dia akan juga menggenapinya sehingga kita boleh tetap aman di dalam dia. Kita boleh tetap tenang di dalam dia. Sampai dikatakan, ku tenang bersama dia. Ku aman bersama dia. Karena dia Bapa yang memelihara kita dengan begitu sempurnanya, melebihi apapun yang dapat menjamin kehidupan kita. Sebab itu Bapak Ibu sekalian, biarlah renungan kita malam hari ini mengingatkan dan terus mengingatkan kita untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Karena dialah yang akan menjaga nyawa kita, memelihara hidup kita, menjamin hidup kita, memberkati kehidupan kita dengan segala berkat yang dia siapkan bagi kebutuhan kita semua. Puji nama Tuhan, inilah firman yang saya bisa bagi pada malam hari ini. Mari sebelum kita mengakhiri, kita akan tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu malam hari ini bagi kami lagi. Kami merasakan begitu nyaman, begitu tenang bila ada bersama dengan Engkau. Karena Engkau yang akan menjaga kami, menaungi, memelihara kami. Karena Engkau Allah yang tidak pernah tidur, yang akan terus menjaga kita, yang terus akan menjaga kehidupan kami Tuhan. Hari-hari yang kami lalui, Engkau akan terus bekerja dengan cara-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa, peliharakan umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Dan melewati malam ini kami percaya, kami akan beristirahat dalam damai sejahtera-Mu, dalam ketentraman-Mu, dalam kekuatan yang daripada-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami alaskan doa kami dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, tetap kuat, tetap bersuka cita. Puji Tuhan. Gerejaku adalah rumahku,